Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari kelas PTIKF. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah definisi sistem informasi. Ada beberapa pendapat definisi sistem informasi. Yang pertama menurut Hunter, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan perangkat kelas dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga yaitu menurut Jirinas, Orang, dan Eugene, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas kumpulan komponen yang berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengolah data serta memberikan informasi kepada pemakai. Yang keempat yaitu menurut Hall, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Yang kelima yaitu menurut Turban, McLean, dan Weatherby, sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Yang keenam yaitu menurut Wilkinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia komputer untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran informasi guna mencapai sasaran perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknologi informasi. Istilah teknologi informasi mulai populer di akhir dekade 70-an pada masa sebelumnya. Istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronis yang lebih dikenal sistem komputer juga merupakan teknologi informasi yang digunakan di sistem informasi. Teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, termasuk teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Dengan demikian, sistem komputer merupakan sistem bagian dari teknologi informasi. Contoh teknologi informasi yaitu mikrokomputer, komputer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak proses transaksi, perangkat lunak lembar kerja atau spreadsheet dan peralatan komunikasi dan jaringan. Yang selanjutnya adalah definisi teknologi informasi. Definisi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Definisi tersebut adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi. Yang dimaksud dengan sistem informasi adalah sistem informasi yang menunjukkan sistem yang dapat menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya adalah peranan teknologi informasi. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia. Teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. B. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. C. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Yang kedua yaitu kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Alter mengemukakan berbagai kecenderungan teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi, yaitu A. Peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. B. Ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. C. Portabilitas peralatan elektronik semakin meningkat. D. Konektivitas meningkat. E. Kemudahan pemakaian meningkat. F. Ketidakmampuan
memastikan logika yang masih berlanjut. Yang kelima, kita akan membahas perkembangan TIC. Perkembangan TIC pertama yaitu pada tahun 1875, Alexander Graham Bell menemu telepon pertama. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggelaran jaringan komunikasi dengan kabel yang kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Pada abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, transmisi suara tanpa kabel melalui siaran AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel berkembang pesat dan diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama beroperasi pada 1943, kemudian diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Miniaturisasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor ini yang menjadi otak perangkat keras komputer yang berevolusi sampai saat ini. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang dari awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah muncul dalam bentuk telepon seluler. Konvergensi telekomunikasi, komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21, sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Bila revolusi industri menjadi mesin sebagai pengganti otot manusia, maka revolusi digital menciptakan mesin yang mengganti atau setidaknya meningkatkan kemampuan otak manusia. Yang terakhir yaitu kebijakan nasional bidang TI atau IT. Yang pertama yaitu infrastruktur informasi terdiri atas beberapa aspek. Aspek pertama adalah jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi baik pada tingkat jaringan tulang punggung maupun tingkat akses pelanggan. Jaringan tulang punggung harus mampu menghubungkan seluruh daerah Indonesia sampai wilayah pemerintahan terkecil. Pada tingkat akses pelanggan harus memungkinkan tersedianya akses yang murah dan memadai bagi masyarakat. Yang kedua yaitu menekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya pengolahan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. Kondisi ini dapat dicapai melalui diwujudkannya interoperabilitas sumber daya informasi yang tersebar luas sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif oleh seluruh pemangku kepentingan. Aspek yang terakhir adalah pengembangan perangkat keras baik di sisi jaringan maupun di sisi terminal. Pengembangan ini harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan kondisi jaringan yang ada di Indonesia. Dengan mengadopsi sistem terbuka dan menanamkan tingkat kecerdasan tertentu untuk menggunakan integrasi sistem dan pengembangan di masa depan. Yang kedua yaitu perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak diarahkan kepada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Harga yang terjangkau dan daya saing pada tingkat internasional merupakan salah satu kriteria yang dipersyaratkan, khususnya mendukung kebijakan substitusi impor. Perangkat lunak sistem operasi dengan kehandalan tinggi dan kebutuhan sumber daya memori maupun proses yang minimal serta fleksibel terhadap perangkat keras maupun program aplikasi yang baru merupakan prioritas yang harus dikembangkan. Program aplikasi juga perlu dikembangkan terutama yang terkait dengan sektor perekonomian, industri, pendidikan maupun pemerintahan. Yang ketiga yaitu kandungan informasi atau informasi konten. Kegiatan pengembangan kandungan informasi atau information content bertujuan untuk melakukan penataan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi perangkat proses pembangunan, pengorganisasian, pencarian, dan pendistribusian informasi. Kegiatan riset dan pengembangan kandungan informasi diawali dengan pemetaan berbagai potensi dan informasi nasional beserta
pemodelan proses informasi retrieval. Dengan demikian, implementasi informasi repositori dan informasi sharing merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan maksimal kandungan informasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan potensi lokal, akumulasi kekayaan seni dan budaya Indonesia yang beraneka ragam dapat pula dieksploitasi sebesar-besarnya untuk menghasilkan produk seni budaya yang berbasis multimedia. Yang keempat yaitu pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan. Dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat dan penelitian dalam bidang teknologi yang strategis serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima atau yang terakhir adalah pengembangan regulasi dan standarisasi. Program kajian regulasi meliputi penyusunan undang-undang dan menyempurnakan berbagai kebijakan terkait bidang teknologi informasi, komunikasi, dan broadcasting. Salah satunya adalah penyempurnaan Sertifikat Telekomunikasi dan UU Telekomunikasi Nomor 36 yang sudah mulai ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Penyelesaian rencana UU tentang informasi dan transaksi elektronik dan berbagai ulangnya yang dapat mendorong pertumbuhan aplikasi IT sangat diharapkan realisasinya pada tahun 2005 sampai 2025. Termasuk dalam kerangka regulasi ini adalah mempercepat terlaksananya proses kompetisi yang sebenarnya dalam penyediaan jasa telekomunikasi sehingga dapat memberikan perbaikan kondisi layanan, kemudahan bagi pengguna jasa, serta harga yang ekonomis. Itulah tadi hasil penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.